Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Prayoga. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan FKIP, Prodi PJKR. Di video kali ini saya akan membahas salah satu bab pada mata kuliah Sosiologi Olahraga, yaitu peranan media olahraga. Untuk penjelasan pertama, kita ke peranan media elektronik. Media massa adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, TV, radio, dan lain sebagainya. Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik. Pelaziman operasi atau proses imitasi atau belajar sosial. Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi rahmat. Untuk media menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan. Dinamika masyarakat akan terbentuk di mana media adalah pesan. Jenis media massa yaitu yang berorientasi pada aspek. Untuk aspek pertama adalah penglihatan atau verba visual. Contohnya adalah media cetak, koran, tabloid, majalah, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada pendengaran atau audio. Contohnya adalah radio, tape recorder, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga ada pada pendengaran dan penglihatan. Bisa keduanya, yaitu TV, film, video, dan lain-lain. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. Lalu ada jenis-jenis media massa. Media massa cetak atau printed media. Media massa dicetak dalam lembaran kertas. Dari segi format dan ukuran kertas, media massa dicetak secara rinci, meliputi yang pertama ada koran atau surat kabar, lalu yang kedua ada tabloid, lalu yang ketiga ada majalah, yang keempat ada newsletter, lalu yang kelima ada buletin, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Isi media massa umumnya terbagi 3 bagian atau 3 jenis tulisan. Yang pertama ada berita, yang kedua opini, dan ketiga adalah feature. Lalu untuk jenis media massa yang kedua ada media massa elektronik atau elektronik media. Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Lalu yang ketiga ada media online atau online media seperti Cyberpedia, Wikipedia, dan lain-lain yang terdapat pada situs web di internet. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu pengaruh media massa terhadap olahraga. Media massa dan olahraga memperoleh keuntungan dan kerugian dari hubungan yang terjadi di antara keduanya. Media massa diterima secara luas oleh pelanggannya karena ia menyiarkan acara-acara olahraga. Olahraga mempunyai pendukung dan penonton yang fanatik karena ia diberitakan oleh media massa. Walaupun demikian, kadang-kadang olahraga harus menanggung suatu masalah yang timbul karena pemberitaan media massa. Dengan kata lain seperti dikatakan oleh Cockley tahun 2001 di halaman 334 sampai 335 bahwa terdapat hubungan resiprokal antara media massa dan olahraga. Keduanya saling berpengaruh terhadap kesuksesan komersial dan popularitas yang diraihnya. Secara umum, pengaruh media massa terhadap olahraga bisa kita kategorikan. Untuk yang pertama ada media massa berpengaruh netral terhadap negara. Beberapa pakar berpendapat bahwa media massa tidak mempengaruhi perkembangan olahraga. Menurut Chandler, di dalam bukunya Suherman tahun 2010 halaman 1 menyatakan bahwa televisi tidak mempengaruhi olahraga. Penayangan siaran olahraga hanya merefleksikan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Lalu kategori kedua, media massa memberikan keuntungan kepada olahraga. Telah dikemukakan di atas bahwa olahraga perlu memanfaatkan kehadiran media massa untuk mengembangkan dunia olahraga sendiri, sehingga olahraga memperoleh dampak positif dari kehadiran media massa.
Lalu kategori ketiga ada media massa merugikan perkembangan olahraga. Selain kedua hal di atas, media massa menimbulkan kerugian bagi dunia olahraga. Beberapa cabang olahraga menjadi tidak karuan karena terkena pengaruh dampak media massa. Menurut Saget dalam buku Suherman tahun 2010 halaman 4 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya tarik bagi penonton dan untuk mendapatkan iklan menyesuaikan dengan kebutuhan siaran, industri televisi diizinkan untuk mendapatkan iklan. Demikian cara media memanfaatkan olahraga. Media massa tidak memiliki minat yang baik terhadap olahraga. Ia semata-mata hanya mencari keuntungan belaka. Olahraga secara signifikan dipengaruhi oleh media massa dalam berbagai hal, seperti penjadwalan kompetisi, waktu permainan, dan perubahan peraturan, gaji pemain, tayangan olahraga, dan persepsi terhadap tim. Itulah penjelasan-penjelasan di salah satu bab pada mata kuliah sosiologi olahraga yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.